Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayudya Kusuma Dewi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan review dari artikel SLR yang saya cari dan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara artikel SLR dan non-SLR. Pada artikel pertama, yaitu dengan judul Knowledge Creation pada Industri Kecil dan Menengah dalam Tinjauan Kajian Pustaka secara Sistematis. Makalah ini mengkaji tentang penciptaan pengetahuan pada industri kecil dan menengah. Tinjauan sistematis pada artikel ini dilakukan terhadap 9 artikel di bidang penciptaan pengetahuan di industri kecil dan menengah. Pada proses literatur review ini, penulis mengadopsi cara yang dilakukan oleh Durst and Edwardson pada tahun 2012, yaitu antara lain menentukan area yang akan dibahas dan pencarian literatur, menemukan kriteria inklusi dan eksklusi, ketiga analisis, dan terakhir penulisan. Artikel SLR yang kedua yaitu dengan judul Implementasi Antimicrobial Stewardship Program di Kawasan Asia, sebuah kajian sistematis. Proses penelusuran pustaka dilakukan dengan menggunakan basis data PubMed dan kata kunci Antimicrobial Stewardship dan Asia, yang dikombinasikan dengan Boolean operator yaitu N. Total terdapat 28 penelitian dari 9 negara diikutsertakan dalam kajian akhir. Data yang diekstraksi dari setiap artikel meliputi yang pertama, identitas artikel, nama jurnal, nama peneliti, dan tahun penelitian. Yang kedua, setting tempat pelaksanaan penelitian, dalam hal artikel ini negara dan institusi kesehatan. Yang ketiga, jenis intervensi ASP yang diberlakukan, dan yang terakhir, dampak dari implementasi ASP. Artikel yang ketiga yaitu dengan judul Telaah Sistematis Diagnosis dan Pengobatan Kanker Payudara berbasis transkriptomik. Penelitian ini merupakan telaah sistematis dengan fokus kajian pengobatan kanker payudara dengan pendekatan transkriptomik. Telaah sistematis ini dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap kata kunci breast cancer and transcriptomics pada basis data PubMed, Mendeley, dan Google Scholar. Metode yang digunakan didasarkan pada metode Prisma menurut Moher et al. Pada tahun 2015 dan Samser et al. Pada tahun 2015. Artikel SLR yang keempat yaitu dengan judul Tinjauan Pustaka Sistematis tentang Penggunaan Flashcard pada Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan flashcard pada media pembelajaran yaitu augmented reality pada tingkat pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Metode pengumpulan data pada artikel ini yaitu studi literatur, Studi literatur merupakan kegiatan kepustakaan dengan menelusuri atau meneliti dengan membaca jurnal, buku, artikel, dan terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan suatu tulisan, menurut Marzali pada tahun 2016. Data yang digunakan untuk memperoleh bahan yang relevan dan sesuai dengan artikel ini yaitu jurnal dan juga artikel. Artikel SLR yang terakhir yaitu dengan judul Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Bingkai Kajian Media dan Komunikasi, sebuah kajian literatur sistematis. Metode kajian literatur sistematik dari Riley digunakan dengan menganalisis 17 artikel ilmiah yang tergolong dalam ilmu media dan komunikasi. Prosedur ekstraksi data dilakukan dengan memperlihatkan 4 bagian naskah yaitu fokus penelitian, metode pengumpulan data, serta temuan yang menonjol terkait dengan topik penelitian ini. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara artikel SLR dan non-SLR. Persamaan di antara artikel SLR dan non-SLR memiliki persamaan yaitu di susunan dari artikelnya, yaitu mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Sedangkan perbedaan
yaitu perbedaan yang paling menonjol antara artikel SLR dan non-SLR terletak di metode penelitiannya. Pada artikel non-SLR, metode yang digunakan yaitu deskriptif, eksperimental, kualitatif, kuantitatif, dan lain-lain. Sedangkan pada artikel SLR melalui tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu tahap planning, yaitu research question dan protocol review. Tahap kedua yaitu conducting, yaitu mulai dari identifikasi literatur yang akan diteliti, melakukan studi primer, ekstraksi data, menilai kualitas penelitian, dan juga melakukan bukti sintesis. Yang terakhir yaitu reporting, yaitu membuat artikel paper. Sekian penyampaian review artikel dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.